Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rizal Zikri, NIM 105229192 dari S2. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu perjalanan Windows dari OS sederhana hingga mesin gaming modern. Kita di sini akan membahas bagaimana Windows berkembang dari tampilan yang sangat sederhana sampai akhirnya menjadi sistem operasi canggih yang bisa dipakai untuk kerja, multimedia, bahkan gaming berat. Yang pertama, sebelum kita masuk ke Windows-nya sendiri, kita harus mengenal dulu konsep dasar dari sistem operasi. Di sini sistem operasi adalah perangkat lunak fundamental yang bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya sistem dan menyediakan antarmuka bagi aplikasi serta pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Di sini tuh tugas OS diantaranya adalah mengolah memori, mengatur proses dan multitasking, mengatur file dan penyimpanan, menghubungkan pengguna dengan hardware, menyediakan user interface. Lalu di sini ada cara kerja sistem operasi. Ya, di sini mulai dari CPU, scheduling, yaitu menjadwalkan tugas-tugas untuk dieksekusi oleh CPU, mengoptimalkan penggunaan prosesor. Lalu ada alokasi RAM-nya, mengalokasikan memori secara dinamis untuk program yang aktif, mencegah konflik dan menjaga stabilitas. Lalu ada antarmuka grafis, menyediakan lingkungan visual yang ramah pengguna, memungkinkan interaksi yang intuitif. Lalu ada kontrol perangkat I/O, mengelola komunikasi antara CPU dan perangkat input ataupun output seperti mouse, keyboard, dan GPU. Terakhir, manajemen file system, memastikan data tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah, mengatur hak akses. Nah, di sini pertama kita akan membahas Windows 1.0, yaitu yang meluncur di 1985. Nah, tampilannya sangat sederhana dan hanya bisa menjalankan aplikasi kecil saja. Di sini pada tahun 1985, Microsoft, yaitu yang membuat Windows, memperkenalkan Windows 1, sebuah langkah revolusioner yang membawa antarmuka pengguna grafis ke masa. Meskipun sederhana, ini adalah awal dari dominasi Windows. Windows 1 mungkin terasa primitif saat ini, tetapi ia meletakkan fondasi bagi setiap sistem operasi modern yang kita gunakan. Di sini ada antarmuka grafis pertama Microsoft. Upaya pertama Microsoft untuk sistem operasi berbasis grafis, membebaskan pengguna dari perintah teks. Fiturnya di sini tapi masih terbatas dengan aplikasi dasar seperti kalkulator, notepad, dan paint. Fungsionalitasnya masih sangat minim. Lalu ada Windows 95. Windows 95 di sini menandai era baru dalam komputer pribadi dengan memperkenalkan fitur-fitur ikonik yang masih kita gunakan hingga hari ini. Ini adalah revolusi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. Windows 95 bukan hanya sekedar sistem operasi, itu adalah fenomena budaya yang membuka gerbang komputasi ke jutaan orang. Disinilah pertama kalinya ada start menu, pengenalan taskbar, multitasking lebih baik, tampilan modern. Start menu itu apa? Yaitu pintu gerbang ke semua program dan pengaturan Anda menjadi fitur paling dikenal. Di sini kalau taskbar itu memungkinkan pengguna untuk beralih antar aplikasi yang sedang berjalan dengan mudah. Multitasking di sini jadi dia dapat menjalankan aplikasi secara bersamaan secara mulus. Tampilan dan visual yang lebih menarik, jadi gak terlalu ngebosenin. Kayak kalau dulu kan masih biru. Kalau kalian pernah belajar Turbo C, ya mungkin mirip-mirip kayak gitu, ngebosenin, capek, lelah di mata. Kalau udah 95 mungkin sudah ada peningkatan. Lalu Windows XP. Nah, saya sendiri pernah mengalami memakai Windows XP di sini. Di sini Windows XP diluncurkan pada tahun 2001
Windows XP dengan cepat menjadi sistem operasi paling populer di dunia. Kombinasi stabilitas, kecepatan, dan kemudahan penggunaan membuatnya dicintai banyak orang. Ini tuh OS paling populer. Windows XP mendominasi pasar selama bertahun-tahun, menjadi pilihan utama untuk rumah, sekolah, dan kantor. Di sini dia tuh perkembangannya stabil dan cepat, dikenal karena keandalannya dan performa yang responsif, mudah digunakan. Saya yang waktu itu memakai komputer kakek juga langsung, nggak banyak lama di Kaseto ini, gampang, serbaguna, cocok untuk berbagai kebutuhan dan produktivitas hingga multimedia. Berumur panjang, dukungan yang ekstensif membuatnya tetap relevan selama lebih dari 1 dekade. Lalu di sini Windows 7 masa keemasan, di sini saya udah mulai punya komputer sendiri. Di sini tuh 2000, kan kalau di sini Windows 7 yang dirilis pada 2009 ya. Kalau saya itu komputer kapan lupa, tapi di sini saya kenal banyak game, tahu cara bikin video, edit video tuh di Windows 7. Di sini juga kan dibahas Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009 sering dianggap sebagai era keemasan Windows dengan desain yang elegan dan peningkatan performa yang signifikan. Ia memenangkan hati banyak pengguna. Windows 7 tidak hanya cantik tetapi juga powerful, menciptakan keseimbangan sempurna antara bentuk dan fungsi. Di sini ada tampilan yang elegan, performa tinggi, DirectX 11 dan disukai pengguna. Di sini DirectX 11 adalah peningkatan grafis yang signifikan, membuka jalan bagi pengalaman gaming yang lebih imersif dan realistis. Di sini kenapa Windows mendominasi dunia? Dominasi Windows di pasar sistem operasi bukanlah kebetulan. Berbagai faktor kunci telah berkontribusi pada posisinya sebagai pemimpin yang tetap goyahkan selama puluhan tahun. Isi Windows lebih murah daripada Apple. Mayoritas aplikasi dibuat untuk Windows. Hampir semua hardware mendukung Windows, digunakan secara luas. Basis pengguna terbesar. Di sini PC Windows lebih murah dari Apple. Apple kan HP-nya aja udah mahal, terus kalau Apple kan harus khusus. Kalau Windows kan bisa ngerakit sendiri, bisa murah, bisa kita akalin. Terus mayoritas aplikasi dibuat untuk Windows, ya di situ kan Windows, apalagi Microsoft yang buat, jadi banyak Office tuh ke Windows. Hampir semua hardware mendukung Windows ya, dan digunakan secara luas semuanya. Nah, di sini saya tuh waktu di sini daerah saya Apple malah nggak terlalu tahu waktu SD SMP tuh, nggak terlalu kenal. Dan ya di lingkungan saya di sini kebanyakan pakai Windows. Lalu ini Windows 10 dirilis pada tahun 2015, dirancang untuk menjadi sistem operasi yang universal, berjalan mulus di berbagai perangkat. Ini mengusung perpaduan desain modern dan fungsionalitas yang kuat. Di sini tuh ada desain modern dan stabil, integrasi OneDrive, keamanan meningkat, kompatibel software modern, menggabungkan elemen terbaik dari versi Windows sebelumnya, menyimpan cloud. Di sini dia jadi ada cloudnya sendiri, keamanan yang sudah sekarang tuh di Windows 10 tuh kan udah ada Defendernya sendiri, nggak usah pakai Smadaf lagi kita. Terus kompatibel software modern, mendukung aplikasi terbaru dan yang lama juga. Dengan Windows 10, Microsoft bertujuan untuk menciptakan pengalaman komputasi yang kohensif dan aman untuk semua. Lalu kenapa Windows jadi raja gaming? Windows telah menjadi platform pilihan bagi para gamer di seluruh dunia, dan bukan tanpa alasan. Ekosistem gaming Windows menawarkan keunggulan tak tertandingi. Di sini DirectX yang standar, DirectX dari adalah API grafis standar yang digunakan oleh hampir semua game PC modern. Mayoritas game untuk Windows yang kita kenal. Kalau dari Apple susah sekali untuk game. Dan driver GPU yang optimal. Di sini GPU untuk Windows itu kan ada Nvidia, AMD yang udah banyak, udah meluas. Platform gaming terbesar, platform seperti Steam, Epic, memiliki basis pengguna Windows yang masif. Dukungan modding dan komunitas yang besar yang aktif menyediakan mod, panduan, dan dukungan memperkaya pengalaman gaming. Nah di sini kan saya juga pernah memakai Windows 10.
Saya juga pernah memakai Windows 10 yang mod yang sedikit lancar karena di sini membuat gaming jadi mulus dan tidak banyak tidak memakan CPU, RAM dan hard disk yang banyak. Jadi saya pernah memakai yang mod juga tapi kekurangannya kan kalau itu kita nggak tahu isinya gimana, keamanannya gimana, dan itu juga dimodif oleh orang lain, jadi kita nggak tahu nanti PC kita gimana. Nah, lalu sini Windows 11, sistem operasi terbaru dari Microsoft, menghadirkan estetika yang diperbarui dan fitur-fitur inovatif yang dirancang untuk era digital modern. Ini adalah evaluasi pengalaman Windows. Ada tampilan futuristik dan modern, direct storage, optimalisasi CPU dan GPU, mendukung aplikasi Android. Di sini tuh kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android secara native. Kalau kalian pernah dengar pokoknya di Microsoft Store-nya tuh sekarang tuh sudah ada Play Store langsung dari Microsoft-nya. Nggak usah pakai kayak BlueStack, Nox atau LD Player lagi. Jadi sekarang Windows sudah, Android juga sudah bisa masuk, dan banyak orang yang memakai Windows untuk bermain game mobile. Jadi sekarang jangkauannya makin luas lagi, dan kalau buat game Windows kayaknya masih susah dikalahkan, kecuali kalau Linux makin dioptimalkan lagi. Saya belum pernah coba Linux, tapi teman saya coba, saya lihat emang menarik, lebih clean, tapi belum tertarik aja. Di sini evaluasi keamanan Windows dari Windows XP, yang pada masanya Windows XP cukup rentan terhadap virus dan serangan pengguna, sangat bergantung kepada antivirus pihak ketiga yang tadi saya bahas, SMADAV. Windows 7 membawa peningkatan stabilitas dan fitur keamanan dasar yang lebih baik seperti user account control yang lebih baik, namun masih membutuhkan perlindungan eksternal yang kuat. Nah, di Windows 7 juga sama, saya masih menggunakan SMADAV. Di Windows 10 saya sudah lepas di sini karena Windows 10 mengintegrasikan Windows Defender yang jauh lebih baik dan komprehensif sebagai solusi antivirus bawaan. Ini menjadi fondasi keamanan yang lebih produktif. Windows 11 fokus pada keamanan berbasis AI dan hardware dengan fitur seperti virtualization based security dan deteksi ancaman proaktif untuk melindungi sistem dari serangan canggih. Lalu yang terakhir ada TPM 2 titik wajib. Persyaratan modul platform terpercaya TPM 2 sebagai standar menambah lapisan keamanan berbasis hardware yang penting untuk pelindungan integritas sistem. Kalau di sini TPM tuh kadang di sini tuh kalau hardware lama TPM 2 kadang tidak bisa, harus dipaksa ataupun kita harus aktifkan manual di menu BIOS. Terus karena ada beberapa banyak game yang sekarang tuh sudah menggunakan TPM 2 untuk keamanannya juga. Windows dan AI di era modern. Windows memasuki era baru dengan integrasi kecerdasan buatan yang mendalam, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif, cerdas, dan efisien. Fitur-fitur basis AI dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan responsivitas sistem. Ada pengalaman Copilot, interaksi intuitif, Windows Copilot Runtime, Windows cerdas dan responsif. Dengan AI sebagai inti, Windows tidak hanya menjadi alat kerja, tetapi juga mitra cerdas untuk membantu pengguna menavigasi dunia digital. Lalu di sini kesimpulannya dari materi yang saya buat adalah perjalanan Windows adalah kisah evolusi yang luar biasa, beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi untuk tetap relevansi. Beberapa poin kunci dari evolusi ini adalah evolusi yang konstan, transformasi teknologi, fondasi komputasi, dan dominasi pasar. Di sini Windows kan sudah berkembang pesat selama lebih dari 40 tahun, menunjukkan adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan. Sistem OS-nya yang kini menjadi platform modern yang canggih dengan kecerdasan AI buatan. Lalu sebagai OS, Windows memainkan peran fundamental dalam mengatur memori, proses, keamanan, dan perangkat keras. Windows tetap menjadi sistem operasi pilihan utama untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kerja, pendidikan, hiburan, multitasking, hingga gaming. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.